panas. Omahe misak cumlik. Ora iso nganu kaya. Ora didit. Ora didit dadi ra. Saya gerahipun nama Mas yo. Jadi piye ya? Ceritane itu kan aneh. Ditakoni ora ngerti lara apa. Jadi saya nggih semangat wah. Sehat dengan Alhamdulillah. Nah, jadi kalau saya ditanya itu mboten napa-napa, Mbak. Monggo-monggo. Sip. Sini yang putra satu lagi. Mas Atmudi, wah. Situ masih 01 sebagai jaga pintu. Kalau ada apa? Wah. Saya di sini ya Pak. Ya, pokoknya karena apa jenenge rumahnya kecil, monggo lah saya ora iso carane ngatur. Jadi ini apa iki dalam rangka apa iki? Dalam rangka silaturahmi. Pak Wi, beri semangat pada Pak Wi. Iya. Kabar cepat sembuh. Yes. Ini Iya. menceritakan sakitnya ya Pak. Iya. Jadi ceritanya mulai dari mana ya? Saya tidak tahu awal ceritanya. Enggak sakitnya spesifiknya gitu. Jangan sampai Tidak tahu saya. yang dirasakan atau Pak. Nah, Tidak tahu. Kalau ditanya saya tidak tahu. diagnosa dokter Pak. Nah, ada ceritanya juran. Karena saya juga terpaksa masuk rumah sakit toh. Anjir ada ceritanya ya. Karena kalau masuk rumah sakit kemudian di situ saya selama 9 hari ra ono ceritane ya dokter ora di nyambut gawe ya. Jadi ceritanya pada waktu itu hari Jumat tanggal 9 April. Nah, seperti jenengan ngene iki. Jadi datang temen dari apa adik saya yang apa berprofesi dokter juga. Profesi dokter di rumah sakit Merah Putih. Hari Jumat datang. Nah, terus datang itu saya juga tidak tahu kok teko. Cerita-cerita. Nah, cerita ya ringkasnya datang hanya 30 menit tapi membawa saya ke IGD. Jadi ceritanya langsung to the point. Jadi Mas Ardi itu bilang sama saya, awit jenengan itu apa tuh? Jadi pengen kayak apa? Jadi inginkan itu apa tuh? Jadi apa? Penginkan dalam urip itu apa tuh? Saya terus terang saya itu hanya satu aslinya. Saya itu hanya ingin hidup berdua dengan istri saya. Apapun akan saya lakukan untuk mendampingi beliau. Saya ingin berdua dengan istri saya itu. Saya ingin berdua umur panjang gitu. Ya kemudian Pak dokter bilang, Mas Ardi bilang, sekarang jawab dengan jujur. Jenengan itu kalau ke belakang itu berapa kali? Ya sering ya toh. Air seninya seperti apa? Air seninya ya kuning ya toh. Kuning. Keruh, pokoknya kuning. Saya pun kadang-kadang air seni saya tidak tahu warnanya. Saya ketika buang juga tak pernah tak lihat toh. Karena keseringan ya. Setelah itu jadi itu ya sudah saya paham gitu. Saya paham. Anjir ketika jenengan apa jenenge saat ini yang dirasakan apa? Ya dirasakan ya kembali lagi bahwa yang namanya manusia itu kan kita tidak tahu ya, dalam konteks umur itu kan kesini tetap kita
akan berkurang dalam arti apa kekuatane anjir. Ya sing dirasake apa? Sing dirasake ya nganu apa jenenge? Awalnya itu saya 6 tahun yang lalu. 6 tahun lalu itu kan kaki merasa kebas-kebas. Hati nganu keringgingan. Nah, keringgingan. Tapi kemudian saya konsumsi undur-undur itu. Undur-undur. 3 bulan kok undur-undur di yang ada di rumah. Yang di tanah itu. Yang ada di tanah itu. Kok konsumsi itu bagus. Ya dimakan. Pakai pisang. Iya. Pakai pisang, pakai itu. Pakai pisang itu. Setelah itu kemudian saya itu bisa sembuh total. Itu. Tapi ternyata diagnosis yang 6 tahun yang lalu itu salah terhadap yang saya sekarang ini. Setelah itu dari 6 tahun itu kemudian tahun 2020 mulai pertengahan 2020 pertengahan 2020 itu saya nafsu makan tidak ada. Jadi kemudian saya cukup 1 kali makan itu. Jadi kalau misalnya ada makanan itu bakso, soto, saya makan bakso cukup dalam hari. Dalam arti kalau porsinya jenengan kan 3 kali kadang-kadang. Saya 1 kali aja sudah wis mengenyangkan itu. Apa? Ya enggak ora apa wis lah cukup itu. Jadi cukup 1 kali cukup. Jadi kan akhirnya porsi itu kan mempengaruhi tubuh ya. Nah, tadinya seperti Mas Mudi ini kan susut. Nah, itu kemudian saya kok istri saya kok sininya capek-capek itu. Nah, capek-capek di alternatif di nambangan itu, pijat itu. Nah, saya juga. Nah, saya kok kaki saya merasa tebal itu. Nah, saya berpikir enggak, saya merasa tapi enggak tebal maksudnya. Tapi dugaan ini salah. Dugaan ini saya salah. Lakoni karena tapi ternyata dari ini sikile jenengan kaki ini telapake kok ada sesuatu yang beda jadi begitu dipegang tidak balik. Gajah gitu ya. Itu akhirnya setelah dipegang kok tidak balik. Akhirnya kembali situ ya. Kemudian setelah itu saya kan biasa dibuatkan oleh istri saya itu air anget yang takarannya biasanya istri saya tahu pas gitu loh. Saya kan biasanya kakinya saya celupkan masuk air itu. Kemudian pada waktu itu hari Sabtu bulan September saya kok kepingin anget-anget kaki saya rendam gitu loh. Yang buat saya sendiri. Takarannya istri saya sedang bersih-bersih tuh. Saya yang buat sendiri, begitu tak celupkan semuanya, tapi ternyata itu airnya masih panas. Air panas, kemudian 2 menit itu enak, tapi setelah itu terasa tidak enak itu loh. Saya kan tak keluarkan. Begitu saya keluarkan itu 2 jam dari itu, kaki saya dua-duanya sudah melepuh. Setelah itu kemudian kan saya aktivitas biasa. Saya selalu pakai kaos kaki. Pas pulang itu dari kaos kaki, hari selanjutnya ternyata kaos kaki dengan kulit itu sudah melekat. Begitu saya buka, ngeletrek jadi putih jadi putih. Ini wah banyak sekali. Akhirnya dari situ pokoknya hampir seluruh ngeletek itu. Setelah dari ngeletek itu istri saya kan belikan minyak di Waras.
Nah setelah itu beranjak dari situ kok nganunya ya apa tadi apa jenenge rasa tebal itu, rasa tebal kok dari kaki kok semakin nganu naik ya, jadi kaki berdua ini jadi kaku, kaki berdua jadi kaku. Nah kemudian setelah itu proses selanjutnya tanggal 8 itu istri saya kan kayak nganu apa jenenge kayak nganu kentekan kuota itu. Nah begitu kentekan kuota kan saya ke nganu ke Alfamart itu. Nah kok pagi-pagi itu kan saya sudah di depan Alfamart itu, saya turun dari sepeda motor itu kan ada kantin ya trotoar ya, kalau trotoar segini tuh itu Ya, 20 cm. nah saya kan segini tuh wah saya ini nggak bisa naik ini karena kakinya kan tadi nganu apa sebenarnya ya, berat. Nah begitu tapi saya yakin saya mampu gitu loh. Nah begitu saya naik kan pertama kaki kiri saya nggak mampu tumpuannya, kaki kanan kan mesti mampu. Nah begitu naik hitam gleng gitu, jadi saya jatuh Pingsan. sepersekian detik saya gleng ini tuh, jadi dadanya untung nggak ada apa-apa di depan saya kan nggak tahu apa-apa. Nah, begitu saya kurang dari 1 menit itu saya sudah sadar itu ya, saya sudah wah ini jangan lagi, saya sudah berpikir wah ini saya ini terjadilah. Saya sudah nggak bisa apa-apa, jadi saya nggak bisa apa gerak itu kayak saya berpikir ini post stroke apa ini ya. Nah akhirnya saya bagaimanapun caranya agar bisa apa jenenge katakanlah duduk di trotoar dulu, karena posisi kayak gini loh. Wah saya kayak gini aja sulit. Wah ayo karena kondisi COVID tadi orang seperti itu kan takut tuh. Takut. Iya takut. Akhirnya saya ngesot bagaimanapun saya harus bisa membangunkan diri saya. Saya langsung ngesot itu aja. Akhirnya saya ngesot di nenggon apa jenenge trotoar itu sudah bisa apa jenenge duduk gini, tapi saya berdiri wah kangelan iki karena kakinya kaku saya ya, setelah itu saya harus menuju sepeda motor saya itu, tapi saya nggak bisa saya naik aja nggak bisa. Nah, jadi ada tukang parkir itu mas, tukang parkir langsung anda apa pak, mas tolong saya tolong sekolah ditanya ke mas. Nah, dia kan bantu pertama apa jenenge pegang saya, tapi ternyata nggak bisa, nggak kuat, nggak kuat. Nah kemudian dia pegang tangannya gini, ayo mas naik. Nah saya kan langsung pegang gini, tapi ternyata dia nggak kuat. Akhirnya kok ada pasangan anak muda itu datang duduk langsung kenapa mas, mas tulungi saya dari belakang mas untuk berdiri mas. Nah akhirnya dirikan dari belakang, akhirnya berdua itu bisa. Nah, begitu saya bisa langsung wah aman, saya pasti sampai rumah itu loh. Nah, akhirnya dengan apa gigi itu aja saya tetap kendaraan tapi pelan itu. Nah, tapi gini maksudnya mas posisi di Magersari di kelas itu kan pagi yang ada kan pagi kan itu di situ tuh. Nah itu 8 Maret. Nah, kemudian akhir Maret tanggal 31 Maret saya kan wah dari kerja itu kaki saya sudah apa sebenarnya istilahnya kenceng kaku. Cara berjalan saya harus pelan-pelan itu, makanya pulangnya saya ketika teman-teman sudah sepi itu saya baru pulang dengan berpegangan ini tembok saya wah nerap pegangan nggak bisa.
Nah, jadi saya kan pelan-pelan mencari suasana itu, ternyata ada yang mengamati. Dari satpamnya itu mengamati Mas Radit itu. Saya begitu keluar itu pegangan itu tetap wah terasa berat maksudnya mau keluar itu. Saya sebenarnya abot itu, tapi Mas Radit begitu tak karo aku Mas. Tak terke orang Mas saya masih bisa gitu kan bisa akhirnya saya tujukan sepeda motor saya. Nah, begitu sepeda motor saya bisa tak pegang, tapi ini sudah nggak bisa dinaikkan, nggak bisa sudah, karena saya sudah tidak punya kekuatan toh. Tapi karena ada Mas Radit itu gimana bisa nggak soalnya langsung gimana caranya pokoknya ini bisa. Akhirnya tak pegang celana itu tak naikkan. Akhirnya begitu sudah masuk itu saya iso Mas. Padahal saya begitu keluar itu saya 10 meter itu madep, dan ininya kayak gini pegang kakinya lurus jur kakinya itu roja raja Mas, kena aspal. Kalau ini kan posisi kaku, jur ini kan ini, jadi ini Mas, ini jadi pegangan ke sadelnya, karena ini nggak bisa posisi gini, nggak bisa posisi ini nggak bisa. Anjir, akhirnya setiap 10 meter saya berhenti untuk benahi kaki saya tuh. Karena ini posisi gini terus agak bisa terus 10 meter saya sudah siap berangkat. Tapi begitu ini posisi saya dikasih di mana itu posisi mesti langsung langsah di aspal. Nah, akhirnya karena ada yang seperti itu saya tak carikan ke sadel, di sadel wah sudah raja itu, karena saya tahu sendiri loh Mas. Nah, ini langsung akhirnya banyak lukanya itu. Nah, akhirnya sampai rumah sini sudah sampai rumah sini tuh itu tuh istri saya hanya itu juga di perjalanan hujan juga, wah kayak ngono kae. Nah, begitu itu kan istri saya kan hanya mengambilkan mantol sama ransel yang di sini. Nah, saya langsung pulang, langsung masuk sini. Padahal saya di luar itu sudah rasa popo saya. Ini nggak bisa saya turun nggak dari sepeda itu nggak bisa. Nah, dari sepeda nggak bisa. Istri saya kok metu-metu tuh. Ini piye caranya? Nah, saya dok. Istri saya malah belum ngeh itu loh. Ngeh baru setelah lama itu baru keluar. Ngopo Mas? Aku rasa apa itu? Sikilku rasa. Posisi kaki ini nggak bisa untuk meloncat ke ngangkat dari motornya itu. Tapi kalau jalan bisa. Kalau jalan normal bisa. Hanya ini nggak bisa untuk ngangkangkan ke sepeda itu. Anjir, akhirnya gitu sampai rumah sini ya sudah. Tapi istri saya nggak tahu Pak. Kalau saya itu ternyata ngasih apa-apa. Dalam arti bukan tidak jadi ini nggak bisa dikeluarkan dari sepeda itu. Wong naik gonjing depan sini aja nggak bisa Pak Mas, karena kaku gini. Nah, jadi itu Jumat itu Mas Ardi ya kayak gitu. Nah, sekarang Mas Ardi bilang gini, Mas Ardi, sekarang tadi jenengan bilang mau membahagiakan istrinya, sekarang nih jenengan loro, jadi istrinya sakit, jenengan harus membahagiakan apa? Nah, akhirnya saiki aku kepengen kehilangan jenengan, saiki penting jenengan saiki kudu ning IGD. Nah, langsung hari Jumat itu 9 itu saya langsung ke IGD. Di IGD itu langsung tes macam-macam itu loh. Nah, saya kan pada awalnya lara apa kan bingung Mas.
Harap bingung anjir saya. Di situ saya ditanya, kenapa Pak? Saya apa ya? Nah, itu saya bilang, apa gula ya? Padahal itu ada kan saya gula gitu lah. Gula gitu. Akhirnya dari gula itu ternyata tidak, karena dia di bawah itu loh, di atas di bawah 200. Di bawah 200. Kemudian apa? Tensinya juga normal 130. 130 90. Anjir, di tes macam-macam itu termasuk ketika mau masuk ke bangsal itu kan harus swab gitu. Nah, ternyata negatif. Nah, begitu masuk kemudian ternyata di bangsal itu ditangani oleh dokter jantung dan paru. Nah, dokter jantung dan paru. Nah, di situ kemudian 2 hari selanjutnya saya kan sudah pakai kateter itu. Jadi saya tanya sama Pak Dokter Wartoto itu, Pak Wartoto, saya ingin tanya, saya itu sakit apa toh? Nah, ternyata dari penjelasan Pak Wartoto, jenengan itu tubuhnya kelebihan air. Kelebihan air, Mas. Jadi tubuh saya itu kelebihan air. Jadi seluruh tubuh itu kebanyakan air. Jadi melempung oleh banyu. Bahkan celana saya banyak yang ketika saya pakai sudah tidak pas, sesek semua. Karena apa? Jadi gede kabeh, Mas. Jadi tubuh saya itu melempungi bukan karena apa, tapi karena banyu, air. Memang minumnya banyak. Makanya itu saya apa ya? Tapi nek habis kerja, nek dulu saya ya Pak, Ya. itu biasa dulu pas pernah tuh habis kerja itu kalau sore itu mesti sepatu saya itu mesti sesak ininya Iya. buka. Karena jenengan Duduk terus. Terus Itu jadi jadinya juga nganu apa? Air itu air. Jadi akhirnya saya banyak gerak. oh. Banyak gerak akhirnya terus enggak itu lah. Jadi akhirnya Pak Wartoto gila gini. Ini berarti tubuh jenengan itu kebanyakan air. Kebanyakan air. Dari kebanyakan air ini jantung itu tidak bisa memompa. Jadi jantungnya itu yang biasanya kan drag itu jenengan itu kan bisa seluruh tubuhnya itu. Jadi ketika mengalirkan protein apa itu dulu itu dia terhalang oleh air ini. Jadi akhirnya kenapa? Jadi ini kan tidak bisa bergerak jenengan. Jadi terhalang gitu loh. Yo kakinya apa jenenge mlakune jelas saya itu jujur mekeh-mekeh itu loh. Saya seperti robot bener mekeh-mekeh jujur jalannya tidak lurus. Jadi gini, saya kalau jalan kayak gini Pak, karena air. Kawit nggak pakai tongkat? Apanya Pak? Nggak pakai tongkat. Enggak, Nggak pakai tongkat. enggak pada waktu enggak. Tetap saya kalau ada temen jadi tegak. Tapi kalau sudah nggak ada temen, wah nganu apa sih lagi? Jadi merambat di tembok lagi ya. Mungkin pakai tongkat bisa mengurangi kawitnya. Iya, mungkin ya, tapi kan Tekanan beban. kemudian setelah itu begitu ini ceritanya Pak Wartoto bilang ini kami akan menyedot nganu ini apa jenengan gitu ya. Cairannya. Jadi hari ketiga itu dari dokter paru Pak Hendrik itu sudah datang langsung Pak Wid ini saya langsung minta tanda tangan jenengan kali istrinya jenengan karena saya akan melakukan penyedotan. Nah, kenapa lakukan penyedotan? Karena posisi jantung saya itu tenggelam oleh air di sininya, paru-parunya, bukan jantungnya. Paru-parunya ini tenggelam oleh air. Jadi posisi ini jenengan itu nanti kesulitan bernapas. Kesulitan bernapas. Kalau kesulitan bernapas, jenengan nanti tidak bisa bernapas. Nah, kan jadi itu istilahnya alternatif itu. Jadi saya ini setuju tidak Pak Wid setuju tidak jadi saya berpikir Pak Hendrik tolong diulangi lagi logikanya biar saya bisa menerima. Jadi ini posisinya jenengan ini sekarang ini paru-parunya itu tenggelam oleh air. Jadi ini kan jenengan sering kesulitan bernapas dalam arti sering
gitu kan. Nah kadang-kadang saya kalau pas mandi itu dimandikan istri saya itu apa sebenarnya langsung seperti orang tersedak itu loh. Nah ternyata ada hubungannya itu. Nah anjir, setelah itu Pak Dokter Hendrik, ini kalau jenengan tidak apa jenenge diambil airnya, cairannya, ini nanti jenengan kesulitan bernapas, ya akhirnya tidak bisa bernapas. Tapi konsekuensinya nanti kalau jarumnya ini kena apa jenenge paru-parunya jenengan gembes. Nah gembes itu akhirnya tidak berfungsi juga. Nah, sama juga. Ini makanya saya ingin minta tanda tangan ini. Nah saya langsung sudahlah inilah, kalau ini jalan hidup saya ya sudah pokoknya. Nah, saya langsung tanda tangan, langsung begitu langsung dilakukan operasi penyedotan itu Mas. Nah penyedotan ini akhirnya pertamanya lewat sini langsung paling bawah. Tapi ini kan sudah apa jenenge gemuk itu, gemuk bukan karena daging tapi air itu. Nah dia kan cari posisi untuk yang apa jenenge arahnya tidak kan paru-parunya itu. Nah ketebalan dari kulit ini ternyata prediksi dari Pak Hendrik itu tadinya diperkirakan jarumnya itu cukup berapa senti itu loh, tapi ternyata digulai apa jenenge posisi gue nyedot itu tidak sampai, akhirnya gagal. Akhirnya kedua naik itu ini. Nah ini pas ya setiap cari ini nafasnya Pak Dokter itu saya juga ngeri itu. Dia kan hati-hati toh. Saya pas waktu itu juga di Pak Wid ini jenengan hati-hati ya, nggak boleh bergerak juga, bernafasnya harus diatur. Wah itu di situ. Nah, yang ketiga itu sampai naik sini, yang terakhir ini naik di sini ini dia kan yang ketiga kan, semoga ini berhasil Pak Dokter Hendrik itu, karena ini wah ya ini yang paling bagi dia ilmunya dia di situ lah paling mudah itu toh. Nah dicari-cari itu, wah ya begitu sakitnya minta ampun itu toh. Saya juga wah kena tulang apa kena kuwi lah. Nah saya habis saya. Tapi akhirnya dari situ kok berhasil, begitu dapat tik itu aja langsung dia bisa langsung nyalurkan ke itunya apa jenenge selangnya itu, berhasil itu klik, wah terus berhasil. Karena dari tadi yang 1, 2 itu dia tidak berhasil terus, jadi gula itu ora ketemu. Yang ketiga itu ketemu itu dimasukkan itu kok keluar betul-betul ini airnya itu. Nah, langsung disedot itulah saya melihat apa jenenge detak itu di apa alatnya itu ada ngeri. Akhirnya bilang ini setelah itu liter itu diambil set itu tuh. Jadi ini Pak Wid jangan bergerak, jangan ngapa-ngapain karena paru-parunya baru mencari tempatnya. Tadinya kan kelelep itu, jadi kayak golek gone loh. Wong saya itu aja apa ketika bernapas pelan-pelan itu di samping sakit nganunya apa jenenge amis itu loh. Amis itu wah amis, jadi saya kan agak napasnya agak itu diilingi Pak Wid jangan napasnya diatur karena ini sedang apa jenenge kayak goleki gone mapanke itu loh. Nah jadi akhirnya dari situ setelah papan itu jadi Pak Hendrik bilang Pak Wid ini jenengan setelah operasi ini akan batuk terus, tidak akan pernah berhenti. Nah ya memang selama saya di sana nggak pernah berhenti ya, jadi batuk terus pagi siang sore. Jadi efek itu termasuk dari penjelasannya Pak Yuko yang dokter spesialis jantung itu bahwa nanti kalau setelah diambil itu nanti pasti batuk terus. Nah dari Pak Yuko itu yang jantung ini melihat apa awalnya apa yang penyedotan yang apa selain paru-paru, kalau paru-paru kan sudah diambil ya, yang lainnya kan jalannya lambat, yang seluruh tubuh ini. Nah, kemudian Pak Yuko itu kok lambat ya, akhirnya nawarkan ke saya gimana kalau apa membeli obat sendiri di luar BPJS.
Ya, akhirnya disarankan apa pakai apa jenenge ora itu apa jenenge resep itu dengan biaya sendiri 3 tablet. Nah, 3 tablet itu dimasukkan dalam infus. Nah, setelah bangun infus itu bekerjanya cepat. Ternyata apa jenenge apa jenenge air itu langsung larut. Yang biasanya kan tadinya 2 hari dia kurang dari 4 toh. Standarnya kan 4 liter. Hari-hari selanjutnya itu bisa 5 liter, bisa 6 liter. Bisa sampai banyak banget. Karena ada kecepatan itu ditambah oleh sama Pak Joko. Ini juga jenengan harus konsumsi putih telur. Jadi kalau tidak mengkonsumsi putih telur ibarat orang itu ibarat apa bangunan itu air itu nanti akan balik lagi. Nah, ini hanya untuk apa nyemen biar apa pori-pori itu tidak masuk. Ya, akhirnya setelah konsumsi itu putih telur sama obat itu terjadi apa jenenge yang air yang dalam tubuh saya ini keluar semua. Nah, saya tinggal tulang belulang kayak gini. Tulang lewat urin. Jadi tinggal apa jenenge balung kayak gini. Ini kalau lihat sininya wah apa jenenge balungnya kelihatan semua dia dari belakang ini. Termasuk tulang ekor itu wis jadi apa jenenge ranono daginge. Termasuk bokong saya sudah punya apa jenenge bokong. Tapi istilahnya udah membaik ya berarti. Sudah artinya itu Pas awal habis di itu ya keluar semua. Jadi kemudian apa jenenge dari situ sudah diperbolehkan pulang. Nah, itu sebetulnya tadinya kan saya berpikir itu kebas-kebas. Ternyata itu air itu. Jadi air itu dalam tubuh kita. Nah, tubuh kita. Makanya saya berpikir wah ya wong jenenge banyu ya dadi masalah padahal kita juga butuh air. Padahal kalau saya lihat tadinya itu kaki ini kan ini mergo banyune ini apa jenenge ada di nganu tuh ini enggak bisa untuk apa-apa kenceng itu. Emang dalam sehari kamu itu minum berapa liter? Ya pokoknya saya standar kalau apa jenenge air itu banyak. Iya, soalnya dianjurkan dokter juga Iya. banyak minum air putih toh. Iya, banyak itu. Ah, iya. Tapi mungkin kan organnya ada yang sedang nggak fungsi mungkin ya. Iya. Mestinya di mana-mana. Nah, iya. Entah keringat, Masuk ke entah tempat yang lain gitu. Nah, itu. Kulit misalkan sampai ke dalam. Nah, awalnya ada diagnosis ginjal itu. Tapi selama saya masuk rumah sakit, itu dokter itu tidak pernah mengatakan itu. Jadi intinya hanya air dan kelebihan air dan air itu harus disedot keluar. Kebanyakan air gitu. Dan dikasih di paru-paru tadi itu kan menutup, jadi paru-paru jadi tenggelam itu. Anjir, akhirnya setelah keluar itu saya jadi ngompol, jadi tukang ngompol, betul-betul tukang ngompol. Karena apa? Dari pengaruh itu kemudian kan begitu apa jenenge sampai sini saya sudah kalau pakai celana kayak gini itu kalah sama kecepatan neng buri. Neng buri itu dhewe ke arep buka ngono kuwi wis cur itu. Jadi nah saya ini mesake bojo istri saya. Karena apa? Pas waktu pulang itu 10 atau lebih itu dari pagi sampai ke pagi itu nggak pernah berhenti kok. 10 menit, 15 menit itu misalnya tidur itu makanya saya pakai perlak. Nah, seperti anak kecil itu. Karena apa? Cucu langsung keluar airnya. Enggak nyediain pistol kalau ember. Ada, pistolnya ada. Pampers. Saya juga pakai pampers. Aku dulu pernah pakai pampers juga kok. Saya juga pakai pampers, Mbak. Iya. Saya juga pakai pampers. Saya pakai pampers jadi luah.
Sing penting wong iki ning omah kondisi privat to. Saya ngalamin hampir sebulan ya pakai pampers ya. Enggak saya wah wis kocah cilikne. Nah, istri saya inilah saya punya istri alhamdulillah. Jadi pelajaran terbesar bagi saya, alhamdulillah beliau ini jadi bidadari saya. Yang dilahirkan kok saya jadi kekasihnya. Iya beliau jadi kekasih saya. Jadi akhirnya ya ketika selama perawatan itu saya jadi anak kecil saya tidak bisa apa-apa. Makan juga tidak bisa apa, berak juga beliau ini yang kadang-kadang menunggui atau nyeboi, membersihkan. Saya ya Allah, saya kalau bisa itu istri saya itu akan saya jaga kapanpun, ya sebisa-bisa saya, karena itulah pelajaran saya selama 9 sampai 10 hari. Ternyata ada orang yang kadang-kadang yang mungkin kalau istilahnya orang karena kan saya juga dibantu oleh apa jenenge saudaranya, tapi kan istri saya itu lebih istilahnya inilah menunjukkan setiap saat gitu loh, agar setiap saat bengi padahal saya sudah ngawe-ngawe itu sudah paham itu. Nah, artinya kembali lagi saya harus menjaga ini pelajaran terbesar bahwa saya sudah diberi sesuatu anugerah. Artinya kembali lagi saya diingatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa bahwa kesehatan itu kalau bisa dijaga sedini mungkin. Ketika kita merasa ada sesuatu dengan tubuh kita ya kita langsung aja Nek masih istilahnya masih awal kan nandani kan lu gampang iya. Nah, akhirnya kembali saat ini saya sudah bisa tidak ada halangan aktivitas. Dulu ini kaku gini mas, Iya. kaku Berarti gini nggak ada hubungan sama gula ya? nggak ada, makanya saya itu sakit. Nah, jadi, Amin. Terus setelah itu sama dokter disuruh dibatasi minumnya Pak. dibatasi Pak. Dibatasi. Dibatasi. Saya hanya boleh 2 gelas. Oh, sehari 2 gelas? 2 gelas. Sedikit banget ya? Iya 2 gelas. Tapi yang putih telur tadi harus Wajib 2 gelas. Dan yang jelas itu selama saya di sana. Tadinya saya berpikir saya itu kena gula gitu kan. Tapi ternyata konsumsinya juga gula. Maksudnya legi itu loh. Meskipun rendah kalorinya atau saya juga diberi sirup marjan oleh pihak anunya. berarti kan bukan gula. Nah, saya sampai saat ini bingung. Saya itu loro apa? Disebut tapi itu selama konsumsi 12 minum itu buang airnya juga masih terus-terusan. masih. Saya sampai iya, masih Mas. Saya itu masih sering kalau 10-15 menit sampai setengah jam. Misalnya saya seperti ini ya. Nanti saya istilahnya terasa itu saya lari itu kadang-kadang di tekan jalan wis nah itu tubuhnya itu memproduksi air ya, produksi air berlebihan ya. Iya makanya untuk menjaga itu sebetulnya kita konsumsi airnya dikurangi Mas. Oke, Mas Sun. Oke. Hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Alhamdulillah. Mas ya, mantap Mas Bagas. Pokoknya semangat. Semangat.
Semangat Mas Asmudi, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, seperti itu. Semoga Iya. sehat. Iya. Juga diberi kesabaran. Sabaran. Anak-anak. Iya. Kami juga diberi semangat untuk Semangat. Wah, moga-moga Pak Umas. Ji. Wah, Tunggu besok jelajah lagi. ya. Ya, wajib. Sip, mantap. Datosan monggo. Ji, mantap. Yes. Ji. Ah, tadi kebanyakan air ya. Kalau di aqua mungkin ya, Mas. Iya. Tak jadi sumber air saya po. Nggih, semangat nggih. Nggih, semangat nggih. Alhamdulillah. Nah, ini rumah saya hanya kayak gini. Kecil mungil. Wah, matur suwun nggih. Nggih. Mas Desi. Nggih, matur suwun. Mas. Ya semangat. Jenengan Mas fight. Ini tanahnya yang masih agak bandel, Pak. Nah, saya menjaga airnya itu nggak tahu. Ini udan-udan itu piye. Wis pokoknya terima kasih nggih. Terima kasih, Mas, sehat-sehat. Nggih, sehat-sehat. Terima kasih nggih. Nggih, oke, sip, mantap. Nggih. Ayo, Mas. Ayo mau menculik ngene iki ya. Pak Wit, semangat Pak Wit. Nggih. Waduh. Enggak difoto lagi. Wah. Halo Mbak Eni. Itu sip, mantap. Pak Wit tetap semangat Pak Wit. Semangat. Oke. Sip. Matur suwun nggih. Kalian pamit Pak Wit. Nggih, matur suwun. Nggih. Sehat dong, Dek. Matur suwun. Nggih. Matur suwun. Nggih. Ya. Semangat. Nggih. Mas Asmudi, wah. Nggih. Apa? Ada tongkat tidak? Apa? Ada tongkat tidak? Ada saya punya. Tongkat Sudah yang 3 ada. yang cabang itu. Ada cabang 2 ada. Ada. Tapi ya itu kembali lagi saya biasakan untuk saya mandiri itu. Nah, sudah ada, Mas. Tapi kalau memang pas posisi tidak sehat ya mending pakai tongkat. Iya. Jaga ini jatuh kan. Iya, betul. Nggih. Terus suwun. Nggih, terima kasih ya Mas Udi. Oke, terima kasih. Wah, Pak. saya ingin posisi seperti ini dengan ini. Semoga Wah. Mantap. Gini. Semoga silakan kuliner. Nggih, monggo. Sip, mantap. Sip, mantap, sip.
Ye. Bowit itu si Eni Paijem itu tadi bojeng saya begitu sampai sini dia gabur. Ye, mantap, mantap. Ye. Sip, mantap, mantap. Mantap Pak Amsui. Ye. Ye.